Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ardiansyah dari kelas 11 TKJA. Saya siswa dari SMK IDN Boarding School. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang DHCP VLAN. DHCP berguna untuk memberikan IP secara otomatis agar klien tidak perlu memberi IP secara manual atau statik, dan router akan memberikan IP secara otomatis kepada klien dan dengan IP yang berbeda di setiap VLAN-nya. Oke, di sini kita akan menggunakan satu router, satu switch, dan 4 PC ini untuk klien. Oke, langsung saja kita buat topologi terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan satu router, satu switch, dan 4 PC. Oke. Kemudian kita sambungkan kabel ke masing-masing device. Yang terakhir kita sambungkan ke router. Oke. Yang kita buat di sini adalah VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Oke. Di sini IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian ini untuk guru ya. Dan di sini IP-nya 192.168.2.0/24 nya siswa. Oke, siswa. Oke, lanjut. Setelah itu langsung masuk konfigurasinya. Kita masuk ke switch. Masuk ke CLI, kemudian kita aktifkan enable, masuk ke menu privilege, kemudian masuk ke global configure terminal. Kemudian kita buat VLAN 10. Kemudian kita beri name guru. Dan kita exit, kita buat VLAN 20. Name siswa. Oke, kemudian kita exit, masuk VLAN 10, interface, range. Kita pakai range saja agar cepat, agar tidak terlalu lama konfigurasinya. Interface range F0/1 sampai 2. Itu PC 0 dan PC 1 yang berada di VLAN 10. Kemudian kita switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Oke. Sudah, kita lanjut ke VLAN 20. Masukkan interface range F0/3 sampai 4 atau yang menuju ke PC 2 dan PC 3 pada VLAN 20. Kemudian kita aktifkan yang menggunakan switch port mode access. Kemudian kita buat switch port access VLAN 20. Oke, jika sudah, kita kembali ke topologi, ke modul. Setelah kita tambahkan konfigurasi, saatnya kita lakukan terang yang mengarah ke router. Oke tayo, oke. Interface F0/5. Nah, di sini masih merah. Kenapa? Karena ya belum shutdown. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita sudah lakukan terang. Kemudian kita masuk ke konfigurasi routernya. Kita klik no dulu.
dan kita enable, kita aktifkan, kemudian masuk ke menu global config, configure terminal, dan masuk ke interface F0 per 0, interface F0 per 0, interface F0 per 0, kemudian kita no shutdown atau untuk mengaktifkan. Nah, di sini masih menunggu dulu, tunggu dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita buat virtual interface, kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke interface, kita cepetin dulu, kemudian interface F0 per 0 titik 10, kita buat encapsulation .1q10, kita tambahkan IP address. Setelah kita buat enkapsulasinya, IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, tayo next. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface F0 per 0 titik 20. Kemudian kita buat konfigurasi enkapsulasi lagi, encapsulation .1q20. Kemudian kita tambahkan IP address 192.168.2.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Kita exit. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi DHCP per VLAN-nya. Langsung saja konfigurasi routernya, IP DHCP full VLAN 10. Network, kita buat networknya network 192.168.1.0. Di sini saya menggunakan IP 1.0 ya, bukan 10.0. Jadi kita konfigurasikannya sesuai dengan IP yang kita tambahkan atau sesuai topologi yang kita buat. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default routernya kita jadikan 192.168.1.1. DNS server kita jadikan 8.8.8.8 dan kita exit. Dan kita tambahkan DHCP pada VLAN 20, IP DHCP full VLAN 20. Kemudian network 192.168.2.0, kemudian 255.255.255.0. Kemudian default routernya kita jadikan 192.168.2.1. Kemudian DNS server kita jadikan 8.8.8. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita ubah IP address pada PC menjadi DHCP pada setiap router, pada setiap PC. Ini kita buka PC-nya, kemudian desktop IP configuration kita buat DHCP. Tunggu dulu, maka hasilnya akan otomatis ditambahkan. Bisa dilihat seperti ini. Lanjut ke PC satunya, kita cek, kita masukkan DHCP, maka IP address akan otomatis tertambah. Lanjut ke PC yang berada di VLAN 20, IP address dijadikan DHCP atau otomatis, kemudian akan otomatis tertambah. Lanjut ke PC terakhir, untuk desktop kita masuk ke IP address, kemudian DHCP lagi, dan IP address, subnet mask, dan default gateway otomatis sudah terisi di sini karena kita telah melakukan konfigurasi DHCP.
Oke, selanjutnya verifikasi klien yang mendapat IP secara DHCP dari router. Do show IP DHCP binding. Kita buka di router, kemudian kita klikkan do show IP DHCP binding. Nah, bisa dilihat di sini sudah 1.2 automatic, 1.3 automatic, 2.2 automatic, 2.3 automatic. Dengan hardware address adalah MAC address dari setiap PC-nya. Oke, kita dapat melihat klien mendapat IP dan terdapat MAC address-nya juga. Pada saat memberikan IP DHCP kepada klien, maka ia akan memberikan IP dari yang terkecil dulu. Kita juga dapat mengkonfigurasikan agar suatu IP tidak diberikan kepada klien. Nah, misalkan kita ingin IP 192.168.10.4 tidak dimasukkan atau tidak diberikan kepada klien, maka kita bisa lakukan konfigurasi seperti berikut: IP DHCP exclude address bla bla bla, dan kemudian spasi berapa, maka IP 192.168.10.4 dan 192.168.20.4 tidak akan diberikan kepada klien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.